warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta sesi breakout A2 siang hari ini. Menjadi kehormatan bagi saya untuk menjadi moderator pada sesi breakout ini. Saya Petrosina Warendra, guru pada SMA Kristen Rehoboth Ambon. Sesi kita siang ini akan berlangsung di bawah tema Building Social Trust Through Music Experience from Maluku. Sesi ini akan membahas bagaimana musik dapat menyatukan orang-orang dan memperkuat perdamaian dalam masyarakat yang beragam. Maluku dengan berbagai kelompok etnis dan agama pernah mengalami konflik di masa lalu. Tetapi saat ini musik membantu menghidupkan kembali identitas budaya bersama dan membangun kembali kepercayaan. Sesi ini akan berbagi pengalaman dari program Maluku yang menggunakan musik sebagai sarana pembelajaran dengan pembelajaran lintas budaya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, kolaborasi, dan rekonsiliasi, serta menunjukkan bagaimana musik dapat menginspirasi persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Untuk menggali lebih dalam pengalaman ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber hebat. Yang pertama, Profesor Sarah Weiss, PhD, Professor of Ethnomusicology dari University of Music and Performing Arts Brass, dan Profesor Dr. Hasbullah Toy Sultan MAG, Chairman of Sombar Negeri Maluku Foundation. Terima kasih, kedua narasumber sudah ada di meja depan. Untuk membuka sesi ini secara resmi, dengan hormat saya mengundang Bapak Fujimoto Jin, Researcher dan Program Coordinator of Peace Building Sasakawa Peace Foundation, untuk memberikan remarks pembuka. Kepada Pak Fujimoto Jin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu diundang, selamat siang semuanya. Saya sebenarnya udah siap yang deskripsi untuk yang baca, tapi sepertinya yang hadir hari ini itu banyak yang saya udah kenal, terus dari Marco juga, maka saya bagi ini aja ya. Jadi ya seperti yang perkenalkan, nama saya Fujimoto Jin, dari saya dari Sasakawa Peace Foundation, dan kami Sasakawa Peace Foundation bantu yang program CCRL yang ada di Maluku. Khususnya yang kami sebenarnya di Sasakawa Peace Foundation cuma ada di Tokyo saja, maka yang dibantu oleh mitra lokal di Indonesia itu sangat penting. Yang hari ini hadir di oleh Pak Hasbullah juga, terus yang Ibu Sabdota juga, yang banyak yang rekor-rekor semuanya ada di hari ini. Saya sangat hormat, saya sangat bersyukur yang hadir hari ini juga. Terus yang apa yang saya harus sampaikan itu hari ini adalah kami yang Sasakawa Peace Foundation di Indonesia ada tiga berjalan program dalam tiga tema besar: deradikalisasi, sama WPC, Umat and Peace and Security, dan Reconciliation. Itu yang tema terakhir itu untuk yang program ini. Yang seperti yang atasan saya Maho yang tadi sampaikan, yang awalnya Pak Matius sama Ibu Maho kenal, terus yang Ibu Maho juga tertarik yang apa yang CCRL, tapi waktu itu CCRL itu tidak digunakan, tidak dijalankan di wilayah, khususnya wilayah pasca konflik. Makanya kita mau bawa itu ke pasca konflik, karena yang kami itu dari grup Peace Building. Jadi kami program di Indonesia adalah di Aceh,
di Poso, Sulawesi Tenggara, sama di Maluku, berbagai di dalam tema 3 besar yang tadi saya sampaikan. Ya, makanya yang saya sangat senang yang bisa bantu banyak. Sebenarnya tahun ini tahun ketiga, tahun kedua, tahun pertama itu tahun lalu, tapi itu yang scale-nya kecil. Tahun ini tahun ini sebenarnya tahun kedua, padahal sebagai scale besarnya tahun ini ya tahun pertama. Ya, terus yang tiba-tiba di Ibu Sarah juga digabung untuk bikin yang lagunya. Ya, sangat bersyukur ya, ada banyak yang bantuannya dari luar, yang Remena sama yang kami juga di luar Remena sama SPF juga. Ya, yang seperti sudah saya sampaikan, di SPF tidak ada di Indonesia, di cabangnya. Makanya yang bantuan dari mitra lokal itu sangat penting. Jadi hari ini juga ya sepertinya ada union juga, tapi yang saya sangat bersyukur dengan pakai kesempatan ini kita bisa tukar informasinya, terus yang ilmunya untuk bikin masa depan yang bagusnya juga. Terus yang kami juga ada banyak kekurangan juga, jadi untuk dengan kesempatan ini kalau ada yang sarahannya atau yang kekurangannya tolong kasih tahu kami. Kami ada hari ini bukan saya saja, saya selalu kemarin tapi yang Ibu Rain juga kadang sedikit ke Maluku juga, yang atasan Maho juga ada executive director Ibu Kayashima juga ada di sini. Jadi semoga kali ini kesempatan untuk bagus, untuk baik, untuk diskusi untuk masa depannya. Ya, dari saya segitu saja. Terima kasih atas waktunya dan semua koordinasi Remena dan Kementerian yang pendidikan juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Pejin. Bapak Ibu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Saya persilahkan Profesor Sarah Weiss, waktunya 10 menit. Silahkan. Terima kasih Ibu Petra. Halo, selamat siang pada semuanya. Ini selama ini akan saya kira lebih baik kalau boleh bisa sedikit dalam bahasa Indonesia, saya kira itu lebih baik dari supaya tidak salah terus, dan juga saya minta maaf kalau ada kesalahan di sini. Saya mau menghormati beberapa orang, Ibu semuanya, Nabuko Kayashima dari Sasakawa Peace Foundation, Bu Maho, Pak Jin, terima kasih. Teman-teman semuanya dari Maluku dan Ambon, terima kasih atas dukungannya, dan teman-teman semuanya terima kasih. Saya senang sekali kalau ketemu dan bekerja bersama orang-orang sini. Terima kasih Bu Puan, Bu Sarata, semuanya. Okay, saya ganti. I'm wishing peace on everybody, and I will just leave it at that. Okay, so today we're talking about the way in which peace can be built and supported by music. In the case of Ambon, I think it's quite clear in Ambon music works. But if you were going to make a more general approach, you might have to think about which art form was more appropriate for each place that you wanted to do something like this. But because we're focusing on music in this session, we decided that the best way to move forward would be that I would present something on general, like another case study, or the ideas in general, how to use music for peace building or for reconciliation. And then Pat Hezbollah will talk specifically about the Maluku situation before and after conflict. And then we'll open it up for discussion with everybody, and I hope that the participants in our project over the last week will talk and will ask questions and will give their opinions on what we've done and their feelings about it. Okay, next. Okay, so actually I just told you what the structure of this thing will be. Okay, next, sorry. Okay, yes, so the people who work on peace building using music are actually very varied. They don't just come from music, they come from the sociology of music, people who work in ethnomusicology in my field, but do it from an applied perspective, people who are interested in international relations,
people who study peace and conflict, obviously, people who study religion, people who study social movements. So this is not a small collection of people. This is actually a lot of different people. People from anthropology also are doing peace studies. And so what happens is you have this large collection of people all bringing different methods, bringing different ideas for how to make something function. So I actually think it's, there's a very good chance that this could actually work. But there's not that much research that's been done. There are some articles, and there's a wonderful scholar, next slide please. There's a wonderful scholar by the name of Gillian Howell, and she has done this, what's called a meta-study. And a meta-study is where you pull out all of the articles that have been written about peace building and music, and then you compare them. Because she was trying to figure out, there's no theory yet. There's no theory for how to do this. And so she pulled out, I think there was 1,103 references to music and peace building, from which there were 149 articles. And she chose to use 62 of them to do her study, to figure out what kind of methodologies, what kind of overview, what kind of theoretical arc could be there in the thing. And so if you want to do the same search that she did, this is the string of terms that she used for her search. She looked up music, peace, sing, drum, song, conflict, transformation, reconciliation. So she put that collection of terms into Google Scholar, into any number of other academic search engines, and this is what she came up with. Next slide, please. So after reading all 149 articles and trying to figure out what they do, she came up with the idea that there are 6 different ways of creating a project. And those 6 different ways have described different aspects. So what is involved for the people who are meeting up and trying to become reconciled? So on the right side here are the 6 different kinds of peace that she described being developed through this method. And then, so the question is the top, so the types of peace, and then whether or not there was an encounter, meaning a meeting between the people who were fighting or arguing with another, and then whether or not there's conflict engagement, so whether or not the people who are involved in peace building are just on the side watching, or if they're actually involved in the process. And then the question of sociality, what happens, how do people join? And then these are examples of musical practices that were done. And what I think is the people who participated in our project, you will see yourselves in one of these. Okay, so ILU is basically beginning to understand one another, but no actual interaction. And so there, the examples of music practices are message of peace in the lyrics, so what's actually sung, teaching, learning, and celebrating the other people's music, and then documenting the way in which people have been hurt or injured by whatever the conflict. So those are the themes that come up in this first one. And then if you're going for some kind of everyday, these are her names. This is just her trying to put a structure here. So in everyday peace, there is no conflict engagement. Sometimes people meet each other. And so in this one, you see message of peace in the lyrics, okay. Teaching, learning, and celebrating the other's music once again. Integrating national or intercultural constructions of musical materials. And then the co-creation of new music. So we're getting closer to what we did. And then the third one, dialogic peace. Message of peace in the lyrics. Modeling intergroup cooperation or reconciliation through performance. Teaching, learning, celebrating the other people's music, and then the co-creation of new music. So I would argue, if you keep reading all the way down, I mean here, the one justice seeking, so looking to solve the problem, documenting victimization, injustices. These are things that happen when there's much more direct conflict happening at the moment. I think that's not what we did. Inner peace, where you are looking for basically you're just thinking about how to not feel injured yourself on the inside. And this last one, imagine peace, message of peace, modeling intergroup collaboration. So if you look at this list of things, I think that what we did was dialogic peace. So we did encounter, we did think about conflict engagement, we did get together with sociality,
We did actually do audience projection, that's what we've done here. But message of peace and lyrics, modeling intergroup collaboration or reconciliation through performance, yes. Teaching, learning, and celebrating the other, or the other's music, musical materials, and then the co-creation of new music. So that's our kind of peace building. If we were to write an article together about what we did, this person would put our work in the dialogic piece. Next slide. Okay, so we are not the only or the first people to do this kind of approach. And so I just want to share with you another case study, that's between Palestinians and Israelis. When both of these videos that I have were made, the current conflict going on in Gaza had not started. And so things were a little bit easier to handle. But at this point, we'll try to think beyond that and all the million terrible victimization going on. I don't know how to. Okay. So the West Eastern Divan Orchestra was started by two famous people who were already famous, so that was helpful. They could get money for the project. One was the Edward Said, who is the scholar, a literary scholar, works in Orientalism and Orientalistic studies, and he's at Columbia University. He's now passed away, sadly. And the other one was the famous conductor, who's Argentinian-Israeli, and his name is Daniel Barenboim. And they both knew a lot about German culture. And so they took this collection of poems called West Eastern Divan. It was written by Wolfgang von Goethe, and which was the very first, not first, but it was the person who kind of conceived the idea of world knowledge and international culture. So they thought this was a good representation for this orchestra that would bring people together from both sides of the Israeli-Palestinian conflict. And like we have similar numbers of people from the Israeli side, similar number of people, or the Arab side, similar number of people from the Israeli side. And so they did the same thing. So I just want to show you a little video. This is one of their promotional videos. So, I don't know, yeah, next slide, okay. So here they are. Bersama waktunya 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi, oke. Oke, cuma satu aja. Ada dua. Lagi lagi, siapa? Nah, itu kita lihat video. Ini suaranya ini lucu ya. Probably it'll be hard to understand because his English isn't very clear, but Daniel Barenboim says, this is the only situation in which a Palestinian violinist would have a collection of Israeli performers sitting there. Oh, sorry. Okay, sorry. Udah. Mau pakai itu yang sudah ada di dalam? That was a good way to meet him. This doesn't count as my minute. Yes. Okay, forward to that. Und als die Träger. Akan menjelaskan yang terjadi dalam video itu. Ada teman-teman dari West Eastern Divan Orchestra, mereka bermain bersama dan pemimpinnya Daniel Barenboim bilang sesuatu mengenai keadaannya, bahwa orang-orang jarang sekali ketemu teman-teman dari pihak lain yang mendukung cuma itu. Ya, cepat. Tadi jalan. Ini masih Bluetooth. Khusus yang sama.
suaranya dari sini sudah terdengar. Bukan itu. Sudah. Arthur Schnabel, the great German pianist, who said to play music well, you have to look for the line of most resistance. The homogeneity in orchestra comes from common thought. Everybody is equal in the orchestra. You will find no other area of life where there will be a Palestinian playing his solo and all the Israelis will be helping him and wishing him well, and vice versa. Experience was born here. I started to play since I was 11 years. I was born here. I come from Nazareth. It's a Palestinian city in Israel. Some of my friends don't really get it. In Nazareth, each one has something. So like football players, they practice the whole day. So I invited them. When you grow up, you sort of see Israelis, or the other side, if you will, as just one gigantic group. You don't necessarily see that there's any gradations in their feelings, which is to say that, yeah, all they're doing is just taking our land, killing our people, and that's that. But the thing is, what you don't realize, there actually are variations. Yeah, it's not just one group, and not just one thought, obviously. So, I mean, in that sense, Divan was very useful, because you don't really get to meet people, you know, coming from the other side, really, it's just not a part of my life, obviously, and growing up, I would just see terrible things in the media, and I thought they were all very aggressive and just hated us and wanted to kill us all. And of course, meeting these people, I know it's not true, and they're really precious people in my life. No one's going to tell you that playing a Tchaikovsky symphony or Beethoven symphony is going to bring world peace. That would be naive. Oke, so ini saya senang video ini karena konduktor itu bilang bahwa orang-orang heran sekali bahwa ada orang lagi yang mendukungi walaupun dari pihak lagi, dan juga mereka itu ya gawat, keadaannya gawat sekali, dan mereka memikir dari social media atau media yang biasa
bahwa orang sana, orang jahat, orang bahaya. Dan berarti bahwa agak jauh waktu sebelum ketemu dalam orkestra ini, tapi sekarang mereka ada perasaan itu yang perempuan itu dari Israel, yang laki-laki itu dari Jordan sebetulnya, tapi dia dari pihak Palestinian, dan ada perasaannya tanpa, walaupun di orkestra dari pihak-pihak lain sebetulnya yang dikatakan Pak Daniel Barenboim itu dalam orkestra semua ada rata-rata tidak ada yang pertama atau kecuali konduktornya. Semuanya lagi cuman rata-rata sama-sama. Dan karena itu orkestranya sepertinya kita di when we were singing with our group, it's like everyone is the same. Everyone can add their own idea. Sorry to keep changing languages on you. Okay, so and do I have 2 more minutes? One more. 1 more minute. Okay, so you can ask me about this video later because I would like to show you this video. But there's another group that's actually much newer. The West East Divan came up in 1999. In 2012, a younger person by the name of Micah Handler actually began something called the Jerusalem Youth Choir. And they're kids. They are Siswa Siswi. And they are chosen from various high schools. They all have to audition. And as in Maluku, everyone can sing. I mean, lots of people sing in Jerusalem. And they put this together because they were tired. The idea behind it, you can read this while I'm talking if you want, but I was going to read it to you, but I don't have time. They said, you're looking for ways to solve the problem, and the problem can't be solved from outside. It has to be solved from inside. And their idea is that we are the alternative solution. Use us, young people, the seeds of society, to solve the problem. So you can ask me in questions later to see this video, because this is when they're performing on America's Got Talent, and they're very cute. Okay, so I say thank you very much, and I turn it over to my esteemed colleague, Hassan. Terima kasih Profesor Sarah untuk pemaparannya. Ya, berikutnya Bapak Ibu kita akan dengarkan pemaparan dari Profesor Hasbullah Trisula. Silakan Profesor, 10 menit waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Sarah tadi, tapi perspektif saya adalah ingin melihat kondisi secara umum perkembangan dinamika sosial budaya masyarakat Maluku saat ini. Ya. Nanti kita melihat bahwa budaya merupakan satu kekuatan penting di dalam proses integrasi atau perdamaian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat riset terakhir tentang kerukunan, Maluku itu selalu berada dalam beberapa tahun terakhir, Maluku itu selalu berada dalam 5 besar provinsi dengan tingkat toleransi yang tinggi. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Sinode Pak Elifas ya, bahwa bukan hanya sekedar menjadi provinsi dengan toleransi yang tinggi, tapi juga Maluku diproyeksikan sebagai laboratorium perdamaian. Ya. Nah, saya melihat bahwa sekarang dalam kondisi saat ini, walaupun Maluku itu punya masa lampau yang damai, terus konflik karena penjajahan, lalu damai lagi, lalu konflik kemarin di tahun 1999. Tapi sekarang kita sudah berada pada fase bahwa masyarakat menyadari penting untuk merawat perdamaian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sekarang ini kesadaran itu ada, dan peran-peran serta tokoh agama, tokoh adat, kaum perempuan dalam resolusi konflik untuk membangun perdamaian itu menjadi satu hal penting di sana. Bahkan juga peran generasi muda, ya ibu-ibu, ya yang pedagang kaki lima, terus generasi muda yang terhimpun lintas iman dalam hobi-hobi tertentu itu ada dalam konteks sekarang. Hanya problemanya
apabila perdamaian itu harus berkelanjutan, maka kita tidak bisa merasa bangga dengan apa yang saat ini terjadi. Bagi saya ini hanya pada level kaum elit membicarakan ini, bahwa perdamaian itu sudah tercapai. Tapi bagi saya mungkin ini dalam teori Galtung, ini masih perdamaian negatif. Ya, artinya ya sekarang kita merasa perlu damai untuk kegiatan kita sehari. Tapi apakah potensi-potensi disintegrasi dan sebagainya itu ada? Saya melihat itu. Coba next. Nah, masalah yang dihadapi masyarakat Maluku pasca konflik, yang pertama itu kita telah menerima segregasi sebagai satu realitas sosial baru, bahwa masyarakat di Maluku khususnya kota Ambon itu tersegregasi berdasarkan identitas agama, dan itu kita sudah terima. Tapi ini juga ada tantangannya, ya. Ada sekolah-sekolah yang tersegregasi berdasarkan agama, ada masyarakat pun, pemukiman pun tersegregasi berdasarkan agama. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya kita juga masih ada trauma dan ketakutan psikologi. Lalu akibat dari itu kita juga masih memiliki apa yang disebut dengan lemahnya distrust, ya, lemahnya kepercayaan sosial, ya. Terus ada juga kecenderungan politisasi agama, menguatnya konservatisme agama, dan ini khususnya di kalangan Islam terasa kuat sekali. Ya, kita mencoba membangun perdamaian, membangun dialog dan sebagainya, terkadang terjadi kecurigaan dan sebagainya. Terus kemudian pewarisan terhadap narasi-narasi konflik. Ini karena akibat dari tersegregasi yang kita khawatirkan, segregasi itu mempengaruhi mindset, ya, sehingga karena hidup dalam kondisi yang eksklusif, kita kemudian mewarisi narasi-narasi konflik. Terus next. Nah, dampak dari segregasi itu adalah minimnya interaksi lintas agama. Karena itu Bapak Guru, Ibu-Ibu Guru dalam program LKLB ini ingin bagaimana supaya interaksi itu harus intens, ya, khususnya kepada generasi muda yang mewarisi masa depan di Maluku. Terus kemudian karena integrasi yang lemah, akibatnya juga budaya orang Basudara itu sepertinya harus tambah diperkuat, ya, harus tambah direvitalisasi. Lalu kemudian kalau dalam situasi yang tersegregasi pasti ada stereotip dan prejudice, ya, dong di sana, dong di sini, lalu terbangun musuh imajiner, ya, dalam kehidupan bersosial. Lalu yang dikhawatirkan dari situ adalah hilangnya ruang-ruang kolaborasi. Ini permasalahan kita yang nantinya akan kita coba diskusikan. Dan segregasi juga bisa berpotensi rentan terhadap konflik kalau itu terpelihara, dibiarkan. Terus, nah, yang trauma tadi saya melihat bahwa memori kolektif tentang konflik itu dapat menimbulkan perasaan in-group dan out-group, ya. Terus kegiatan-kegiatan yang bersama, misalnya olahraga, bisnis, festival, kadang-kadang masih diwarnai dengan sifat kehati-hatian. Padahal tadi Pak Pendeta Lepas bilang bahwa kalau kamu itu ya memang kamu adalah saya seutuhnya, saya adalah kamu seutuhnya. Tapi karena ada trauma akibat konflik yang begitu lama kita hadapi di tahun 1999, maka kondisi seperti ini, ada event-event tertentu itu sangat kita hadapi dengan kehati-hatian, ya, yang ada. Lalu pergaulan sosial menjadi terbatas sehingga jarak emosional antara agama masih tetap terjaga. Ini kondisi-kondisi yang sekarang kita hadapi. Trauma membuat masing-masing komunitas merasa hidup di komunitasnya
sendiri kalau nyaman. Ini karena akibat trauma yang kita wariskan dalam konflik. Nah, lemahnya kepercayaan sosial juga menyebabkan interaksi sosial masih diwarnai dengan sikap saling curiga tadi. Ya. Terus kalau sudah sifat saling curiga itu tertanam di dalam diri kita, maka semangat untuk kolaborasi menjadi rendah. Ya, menjadi rendah. Nah, satu hal yang juga sering terjadi bahwa masalah politisasi agama itu juga dia bisa muncul, ya. Kepentingan politik sering dimainkan khususnya pada hajatan-hajatan politik untuk kepentingan-kepentingan elektoral. Misalnya agama dimainkan untuk kepentingan politik dan sebagainya. Akibat segregasi, mobilisasi politik berbasis agama relatif mudah dimainkan, ya, karena segregasi tadi lalu terjadi mempengaruhi masyarakat yang lalu elit agama sering dijadikan kingmaker dalam pilkada atau pemilu. Kalau ketum di ini kan sering suara fatwa gereja, ya, suara fatwa al-fatah bahwa harus begini, harus begini. Padahal itu sesungguhnya mungkin ketum ciptakan hal yang sesungguhnya tidak seperti itu, tapi ini sering dimainkan pada level-level masyarakat yang menengah ke bawah, dan ini bisa membuat pengerasan, ya. Terus kemudian isu representasi agama dalam jabatan-jabatan politik seperti di kota, bupati, gubernur juga itu masih sering diperbincangkan secara implisit, dan ini harus dilihat. Terus kemudian cepat saja. Ya, ini menguatnya konservatisme. Tadi saya katakan di Islam ini banyak konservatisme, narasi-narasi keagamaan itu memperkuat segregasi sosial, melemahkan solidaritas, kemampuan membentuk mindset konflik terutama pada generasi muda, atau menghambat proses rekonsiliasi. Terus, nah, saya ingin menyatakan budaya ini menjadi penting. Karena itu LKLB yang dilaksanakan di Ambon itu cukup mengambil peran penting. Saya berterima kasih banyak kepada Leimena Institute, Sasakawa Peace Foundation yang telah menjadikan LKLB ini sepertinya mengambil sebagian besar tugas kita, bahwa perannya mengambil aspek pendekatan budaya dalam proses rekonsiliasi ini menjadi sangat penting buat kita. Terima kasih untuk Leimena Institute. Dan lebih khusus lagi di Ambon, LKLB ini diintegrasikan dengan musik. Ya, coba dibuka ke musik langsung. Ya. Nah, ke musik, ya. Musik itu orang Ambon itu sepertinya punya DNA musik. Ada cerita bahwa ketika Tuhan menciptakan orang Ambon itu, Tuhan sedang bernyanyi. Ya. Jadi Pak SBY pernah menyatakan bahwa kalau 10 orang Ambon bernyanyi itu pasti 11 orang suaranya bagus. Artinya apa? Bahwa dengan musik itu menjadi media pemulihan trauma. Ya, dan emosi, musik menjadi ruang dialog dan perjumpaan karena musik tidak punya agama. Ya, musik bisa menjadi bagian penting dalam hubungan-hubungan sosial kita. Ya, musik berfungsi merevitalisasi budaya. Ya, di dalam budaya musik Ambon itu ada kapata-kapata tanah, ada nyanyian-nyanyian tanah yang di sana ada nasihat, ada ada nilai pendidikan di sana, bahkan nilai patriotisme dan perjuangan pun akan terdapat di sana. Jadi bagi kita pintu masuk melalui budaya ini adalah satu hal yang sangat penting untuk direkomendasikan bahwa Leimena bahkan perlu direkomendasikan sebagai kurikulum nasional buat kita. Ini yang menjadi penting. Ambon sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai City of Music. Ya, beberapa sekolah musik juga menawarkan muatan lokal untuk membentuk karakter damai. Dan di sini ada Ibu Kepala Dinas kita berharap bahwa kegiatan
LKLB, ya, ini harus menjadi bagian penting. Ibu mungkin memerintahkan, kalau ada kegiatan situ memerintahkan semua kepala sekolah agar memprogramkan atau melibatkan guru-guru, karena bicara itu adalah masa depan anak-anak di kita. Mereka tidak boleh mewarisi narasi-narasi konflik, narasi-narasi kekerasan, tapi mereka harus memandang masa depannya secara damai dan harmoni. Pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus kepada dua narasumber kita. Untuk menggali lebih dalam tentang topik ini, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk termin pertama diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Baik, kita saya pilih yang angkat tangan terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak, Ibu yang di depan, Bapak dan Bapak di meja depan. Pak Ustadz, ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ririn, alumni LKLB dari Jakarta. Saya sebenarnya mengidolakan Blackpink, namun sejak hari ini saya mengidolakan Prof. Sarah. Sungguh ide yang sangat kreatif, dan saya lihat Prof. Sarah ini sangat positive vibes ya dalam menyampaikan gagasannya. Dan bolehkah nanti kita foto bersama? Oke, pertanyaan saya adalah seberapa besar efektivitas penggunaan musik sebagai sarana membangun kepercayaan sosial? Dan musik ini ditampilkan oleh guru-guru dari Maluku kan? Lalu bagaimana penyebarluasan aksi nyata ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ririn ya. Kita berpindah kepada penanya berikutnya, Pak, silahkan. Terima kasih Bu Moderator, Ibu dan Bapak. Apa yang saya sampaikan di sini lebih bersifat berbagi dan beberapa catatan penting yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kita memahami sungguh bahwa urgensi kita saat ini adalah revitalisasi budaya, tetapi catatan saya, revitalisasi budaya yang harus dengan gaya kekinian, Prof. Mengapa? Karena mengutip dari apa yang digagas oleh Bapak Pendeta Elifas, kita sedang ada di masa di mana pendidikan kita adalah pendidikan yang lintas generasi, intergenerasi. Dan tidak dipungkiri, melalui LKIB kita bisa memahami bahwa kompetensi guru ada yang terpatah di situ. Karena intergenerasi itu yang membuat ada ibu bapak guru yang kemudian tidak bisa menyesuaikan diri dengan konteks kebutuhan siswa di zaman sekarang. Dan yang kedua, terima kasih Institut Lemena lewat LKLB kami belajar sungguh, terkhususnya di Maluku, bahwa revitalisasi budaya ini bisa lewat musik yang dipaksakan secara formal lewat kurikulum. Dan itu tawaran yang sangat menarik. Dan saya berbagi satu hal di sini. Saya alumni SMA Siwo 5 Ambon, dan yang saya belajar dari SMA Siwo 5 Ambon adalah satu, sekolah kami dibentuk untuk memperbaiki wajah Maluku pasca konflik. Jadi kami semua siswanya berasal dari 11 kabupaten kota dengan budaya yang berbeda, dengan agama yang berbeda, disatukan di satu asrama. Dan kami semua para alumni sepakat sampai ke angkatan 16 di tahun ini. Sekolah kami baru berdiri 16 tahun. Yang kami jaga adalah nilai Siwo 5-nya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu yang kami maknai tentang Siwo 5, yang kami bawa dari generasi ke generasi. Kami sulit menemukan guru-guru yang mengajarkan perdamaian kepada kami, tetapi lewat musik yang diciptakan oleh tiap angkatan dan diwariskan dari angkatan ke angkatan setelah lulus, itu yang menjadi pegangan perdamaian kami. Misalnya, adik kakak, ketong semua saudara, ketong satu Siwo 5, supaya manis nawani. Terus ada rappernya. Itu yang dengan gaya konteks masa kini. Jadi kami, saya setuju juga dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Elifas ketika materi yang beliau sampaikan dalam panelis tadi, bahwa agen perdamaian kita perlu diperluas. Benar, guru adalah garda terdepan, tetapi siswa adalah ujung tombak dari
pewarisan nilai itu sebagai penerus sekaligus juga pelurus apa yang bisa diperbaiki ke depan. Ya, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi lupa memperkenalkan nama. Oh ya, saya Erik dari Ambon. Baik, terima kasih Pak Erik. Ya, penanya ketiga silahkan Pak Ustadz. Secara dengan ini kesempatan saya mau merebut lah gitu waktu itu. Terima kasih untuk moderator, Bapak Pola dan Ibu Grace yang kita hormati ini sekalian. Kalau menurut beta itu orang-orang anak-anak muda sekarang sudah tidak terlalu kenal dengan konflik ke beta. Karena generasi ini sudah jauh sekali, sudah sekarang sudah susah. Justru jangan diingatkan malah memori apalah bayangan atau apa dia bisa ciptakan gitu sesuatu yang. Tapi itu berarti Lemina tidak berarti, ya Lemina itu FPB dan seterusnya itu tetap kita butuhkan, bukan saja untuk mengatasi konflik, tapi untuk mempererat dua komunitas yang berbeda dalam tanda kutip ya. pengertian secara sosiologis itu Selang itu populer yang dengan segala budaya. Kristen punya budaya beda sama Islam punya budaya beda. Nah, dari sini kita lihat musik ini dalam Islam, bukan Islam, dalam komunitas Muslim itu ada namanya hadrat. Dan nanti kalau hari-hari raya biasa ditampilkan hadrat. Ada samra itu tarian yang sekarang kita lagi populerkan. Ya. Kemarin festival Al-Fatah kita tampilkan samra secara massal. Ya. Nah, kemudian ada sawat itu musik tradisional. Ya. Nanti Bu Wes punya bidang bisa kembangkan itu. Yang hampir hilang di Maluku. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Ya. Sedangkan sementara di Kristen itu ada gong sembilan, ada tiba apa, tutubuang, ada trompet, yang itu tidak ada di Islam. Jadi kita secara segregasi lah, kita terpisah, kita punya musik. Ya. Contoh saja kalau orang Islam punya suli itu tidak pernah dibicarakan sama orang. Suli orang Islam begini, vertikal. Tapi kalau suli orang Kristen itu horizontal gini. Itu ciri khas, ya. Yang tidak ada tetap itu dipakai. Nah, kita mau bilang di sini pernah kita coba ya menampilkan kolaborasi dua model musik Muslim dan musik Kristen. Ya. Kemarin di IAIN Papua masih ingat nih, waktu itu ada trompet anak-anak dari Gereja Lata itu menampilkan trompet bagus sekali. Nah, anak-anak kita pernah menampilkan itu gambus itu sama samra. Pernah dikolaborasi anak-anak Kristen nyanyian salawat pakai trompet. Nah, bisa pakai nasral. Itu bagus. Tapi sementara terus hilang sekarang. Ya, itu sudah mulai muncul, tapi apakah ini perlu ada campur tangan pemerintah gitu? Karena kita kota musik. Nah, ini ada peluang juga untuk kita kembangkan ini. Nah, ini kalau tidak segera dikembangkan seperti tadi yang ini bilang ya, bahwa konteks sekarang ini kan musik sudah beda sama musik yang dulu. Sementara di kita itu kita perlu kembangkan ya musik-musik tradisional yang sederhana yang hampir punah. Nah, kesempatan untuk mempertemukan dua komunitas yang katakanlah tanda kutip berbeda budaya berbeda apa begitu, tapi ingin betul disatukan. Maka kita melihat kolaborasi dari budaya-budaya atau musik-musik klasik, musik-musik lama ini perlu ditumbuhkan. Dan itu menjadi ruang pertemuan kita sehingga yang tadi musik tidak beragama, musik tidak punya agama itu kita bisa bebas di situ secara ya sesuka hati mengekspresikan nilai-nilai kita atau apa nilai-nilai kita. Terus itu dari kita ingin berbagi saja Pak. Terima kasih atas perhatian dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu, jadi ada dua pertanyaan
dari Ibu Ririn dan dua refleksi yang sudah dibagikan oleh Pak Erik maupun Pak Ustadz. Saya berikan waktu kepada Prof. Sarah dan Prof. Hasbullah untuk merespon. Silakan. Oke, mungkin saya. Sudah. Terima kasih atas semuanya pertanyaan-pertanyaan. Saya mulai dari belakang terus mundur ke atas lagi. Saya seharusnya minta maaf Bapak Ustadz karena saya setuju total. I completely agree with everything you just said, and so now I have to say something about myself. First, the original plan was that I would come to Ambon in the summer when I met you. Tidak pakai itu. Saya datang ke sini dalam musim panas, kapan itu? Bulan Agustus. Maaf ya. Dan saya akan tetap di sini 3 minggu. Dan sambil minggu-minggu itu akan saya cari musik-musik yang datang dari mana-mana, dari Ambon. Dan rencana saya mau ketemu Bapak dan tanya mengenai yang asli-asli yang dari Islam dan juga yang asli-asli dari Kristen. Tapi masalahnya Bapak saya meninggal dan saya harus cepat pulang. Berarti tidak ada waktu di sini untuk mencari yang bisa bekerja sama supaya bisa dijadikan satu suaranya Muslim dan suaranya Kristen. Berarti kita seharusnya mulai dari yang diciptakan dalam LKLB sessions dan itu yang ini dan jadi ya seadanya. Maaf ya, tapi saya setuju total. Saya kira kalau dilakukan lagi pasti akan mengajak orang-orang yang hadrat di mana ini tarian Sumra Samra dan juga saya senang sekali kalau pakai gambus, enak kalau pakai dansa dan atau suaranya bisa dijadikan satu pasti. Itu seperti lagu yang dinyanyi Ibu Dewi dan bukan yang pertama kali itu ciptaan yang saat yang tiru-tiruan tapi sudah jadi sesuatu yang baru. Dan menurut saya itu yang jalan ke depan. So terima kasih Pak. Maaf ya dan terima kasih. Kalau yang kedua mungkin Pak bisa. Baik, makasih. Tentang pentingnya kolaborasi musik itu memang penting bahwa di Ambon sendiri ada kelompok-kelompok yang memang sudah melakukan kolaborasi antara Sawat dan Toto Buang untuk menjual atau untuk mempromosikan perdamaian melalui musik itu sendiri. Tapi yang saya ingin catat bahwa apakah tidak perlu didiskusikan masalah-masalah konflik dan sebagainya, ya. Saya merasa ini penting masih harus didiskusikan karena kondisi masyarakat kita saat ini masih tersegregasi dan yang dikhawatirkan dari segregasi itu kemudian melahirkan mindset pikiran yang tersegregatif yang pada akhirnya bisa melahirkan pandangan in group dan out group, lalu di situ ada kecemburuan dan sebagainya. Kita menceritakan ini bukan untuk mewarisi konflik, tapi justru untuk bagaimana memberikan perspektif bahwa konflik itu memang sangat menyengsarakan kita atau sangat menyusahkan kita. Jadi ini menjadi penting, tidak dibicarakan, tapi dalam konteks bahwa ini harus sasaran kita adalah pengalaman itu adalah untuk bagaimana membangun perdamaian. Ini yang kita maksudkan. Terus kemudian kalau musik itu sebagai satu membawa satu nilai yang universal, maka lagu-lagu Ambon sendiri juga ada lagu-lagu yang kekinian, ya, lagu-lagu pop Ambon kayak semacam yang Pirang Tagula Bale dan sebagainya, ya, itu yang ya. Tapi yang kita inginkan itu adalah pesan dari setiap lagu itu adalah orientasinya perdamaian atau kebersamaan, membangun harmoni, ya.
Ini yang penting. Tapi yang penting juga, apakah dengan begitu kita sudah berada di budaya pop, lalu kita melepas tradisi musik kita yang klasik, itu juga tidak harus, ya. Bahkan musik yang termodifikasi bagus, yang direvitalisasi itu dari musik-musik lama, atau katakanlah dari kapata tanah atau lani-lani, itu di sana ada pesan patriotisme, pesan perdamaian, nasihat, pesan pendidikan, ya. Tetapi ini yang penting untuk selalu diwacanakan. Jadi pikiran saya bahwa melalui musik ini perdamaian bisa lebih mudah, karena masyarakat Ambon itu kalau dibilang dua orang berkelahi, cukup datangkan orang datang dengan musik, itu mereka sudah bisa menangis bersama. Iya. Kalau mereka sudah dengar musik gandong dan sebagainya, itu sudah luluh dan semangatnya untuk baik itu ada. Jadi dengan demikian ke penanya Bu Lilin tadi, bahwa LKLB kalau musik dengan bahasa universalnya seperti itu, pesan-pesan damai yang dimuat di sana, maka di mana saja, ya, siapa saja bisa melalui musik itu membawa misi perdamaian, ya, misi perdamaian, ya. Ini yang coba kita gali, dan saya melihat bahwa Leimena Institute khusus untuk Ambon, ya, LKLB dengan integrasi musik itu menjadikan satu pintu masuk penting di dalam proses menjaga perdamaian itu tadi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Prof. Hasbullah. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi. 2 penanya cukup. Bapak di meja kedua tadi sudah mengangkat tangan waktu termin pertama, dan Ibu meja pertama. Baik, Bapak saya persilahkan, waktunya 2 menit. Mohon langsung ke topiknya. Terima kasih. Terima kasih, saya langsung ke Ibu Sarah. Menarik tadi ada kategori yang dibuat, dan saya sebetulnya ingin mengkonfirmasi dari kategori itu bagaimana melihat aspek psikologi itu sangat mempengaruhi, dan apakah kebangkitan musik etnik pasca konflik dalam konteks Maluku itu sudah terakomodir di sana. Saya belum melihat kategori itu di sana. Dan bagaimana Anda optimis terhadap musik itu secara global untuk mempromosikan perdamaian secara berkelanjutan? Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Prof. Sarah dan juga Prof. Hasbullah sebagai narasumber. Pengalaman dari musik untuk membangun social trust. Sebetulnya saya berangkat saja dari apa yang telah kita kerjakan bersama dengan Institut Leimena dan integrasinya dengan kurikulum. Saya kira kita menggerakkan musik. Musik ini bukan hal baru untuk orang Maluku. Musik ini adalah nyanyian jiwa orang Maluku. Maluku, kota Ambon sudah dinobatkan sebagai kota musik. Namun kita punya keterbatasan menginventarisasi pendukung kota musik itu, entah lewat kurikulum, lewat komunitas, ini belum ada. Padahal kita punya lembaga-lembaga pendidikan yang bisa juga mendukung, ya, kayak misalnya di program studi musik dan lain-lain yang bisa. Nah, saya lihat siswa peserta didik adalah komponen paling utama untuk membangun, ya, untuk building social trust ini. Dan ini sementara kita upayakan. Dampak besar dari kita buat sekolah damai, sekolah gandong, adalah sedikit membatasi sekat-sekat pada generasi anak-anak muda.
Kalau tadi video yang ditayangkan Prof. Sarah, bisa bertemu orang Palestina dan Israel dalam satu konser, saya kira ini pun akan kita pikirkan. Keberlanjutan dari Institut Lemena dalam program ini kita harus kembangkan dalam peran saya dalam kepercayaan pemerintah, juga sebagai ketua yayasan bersama dengan ketua sinode, Bapak Ibu di gereja bersama Prof. Asbula dan teman-teman di Yayasan Sombar. Mungkin kita akan maju lebih jauh untuk membuat satu profil bagaimana mengukuhkan musik sebagai bahasa sosial untuk membangun kepercayaan. Festival musik sekolah damai atau festival musik antar siswa untuk membangun perdamaian, ini kita sudah jadi dasar untuk itu. Karena kita sudah punya kurikulum, kita sudah urai kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya dalam instansi musik, maka tidak sulit. Ini kita bicarakan supaya festival ini kita buat dengan baik sebagai kampanye perdamaian, membangun kepercayaan, dimulai dari anak-anak. Ini yang kita bicarakan bersama dalam peran-peran kita. Institut Lemena, kami berharap bisa ada proposal dinas, kami akan komunikasi bersama gereja dan Yayasan Sombar, yayasan pendukung untuk coba kita bangun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu, dari tadi kita mendengarkan suara lebih banyak dari Ambon, dari Maluku. Saat ini saya berikan kesempatan kepada satu orang dari luar Maluku, dari luar Ambon. Bapak Ibu di meja belakang, baik Bapak silahkan untuk menanggapi terkait materi kita hari ini. Silahkan Pak. Iya, makasih. Saya bukan Ambon, saya dari Makassar, tapi lama di Papua. Untuk narasumber Prof. Astomah, saya sangat tadi bahwa orang Ambon itu DNA-nya musik. Jadi luar biasa. Yang kedua ada gagasan kesadaran perdamaian secara berkelanjutan. Ini saya kira dua kata kunci. Yang ketiga adalah bahwa kehadiran musik ini luar biasa. Nah, bagaimana respon tokoh agama dan pemerintah itu tentang musik ini? Nah, tentu saja musik ini bukan variabel tersendiri, ya. Tetapi ada variabel lain yang mempengaruhi terciptanya perdamaian secara berkelanjutan. Mungkin ada penjelasan dari Prof. Terima kasih. Prof. Asbula, boleh silakan. Ya, baik. Ada dari Pak Angki, terus Ibu Kadis, ya Pak Prof. Hamzah. Saya mulai dari Prof. Hamzah. Memang musik bagi orang Ambon itu sesuatu yang sudah sangat melekat ya. Sudah tadi Ibu Kadis bilang menjiwai ya. Jadi tentang respon tokoh agama tidak ada masalah sesungguhnya ya, bahwa kita mau mendorong perdamaian lewat musik. Justru itu satu pintu, bahwa di antara berbagai macam upaya untuk mendorong perdamaian, ya musik itu bisa menjadi satu pintu penting untuk bisa dikembangkan dalam rangka menjaga perdamaian. Terus kemudian kemarin saya ada diskusi dengan Pak Rektor IKN, Pak IAKN, Pak Yancun, bahwa dua perguruan tinggi di agama di Ambon itu IAKN dan UIN. Ya, kemarin saja baru melakukan konser musik di IAKN dalam rangka Panas Gandong. Ya, Panas Gandong antar kampus. Ya, jadi luar biasa konser musiknya dalam rangka Panas Gandong itu. Yang kita inginkan, kita diskusikan bahwa gimana antara IAKN dan IAIN ini coba memprogramkan satu event
yang lebih tidak hanya di kampus, tapi kan perlu IAIN dan IAKN bicara tentang damai melalui musik gitu, ya, perdamaian melalui musik. Saya pikir ini menarik, karena bagaimana perguruan tinggi yang konsen terhadap persoalan agama kemudian melihat musik sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian. Jadi tidak ada masalah, ya, bahkan kami optimis dengan adanya Ambon ditetapkan sebagai City of Music, ya, kota musik, maka ini menjadi kesempatan sekali untuk bagaimana mengeksplor potensi-potensi minat-minat generasi muda terhadap musik dan bagaimana kita sumbangkan musik itu untuk perdamaian. Pikir seperti itu. Oh, maaf ya, saya selalu beda. Ya, pertanyaan Pak Yanci apa tadi? Maaf ya. Diulangi betul. Tadi sebetulnya saya ingin mendengar dari pertama saya mau mencermati kategori yang dibuat. Oh iya. Musik tadi dalam kaitan dengan perdamaian, dan saya ini kalau dia cepat saya tidak menangkap gimana ya aspek psikologi itu mempengaruhi dan bagaimana apakah mengenai musik tradisi dalam itu? Ya, dan kemudian kebangkitan musik etnik di Maluku pasca konflik, bagaimana Sarah menemukan itu dan optimisme terhadap musik untuk promosi perdamaian jangka panjang secara global. Terima kasih. So, terima kasih atas pertanyaan. Meta study, I'm going to switch to English just so I can say something quickly. This meta study, I'm in the middle of reading everything that the meta study was looking at. So the meta study was done by a person, last name Howell, and that person read all 149 articles. And I haven't read all of those articles yet. I'm doing that, but I don't know which ones actually used traditional music, which ones used contemporary music that was for the, that felt comfortable. So maybe for people who are 50 years and older, you use a different kind of music. I don't know. That's something I'm still trying to find out. I don't have an answer for you on that particular issue. But what I did find compelling and convincing about this particular study is that even though there are people coming from so many different areas of research, some of it psychological, actually there's not that much up till now, there hasn't been that much work done from the psychological side of things. It's more sociological. So how do people feel about what they're hearing rather than their psychological constitution? Can they get over feeling angry, or that hasn't actually been discussed in music studies about peace. So that's a great question. That would be a great topic of research that hasn't been done yet. So, this is still, but what I find convincing is that although there are people working in so many different fields, that the studies that they have done actually can be reduced to 6 categories. Like the kinds of results that they have can be put into real categories. And so this means that the field of music, using music in peace-building processes, actually has become solidified to some extent. And so now you can try different things. We can start to build programs. And so, obviously in Ambon, music works really well, but just in this conversation today, we've already heard there are different ways that we could use music. Eric says, can the teachers actually talk to their students, and how does it work? What's going to happen? And these are things that actually need to be researched and that actually need to be tried. And so, I would hope that Laimana would, I don't know if they're not a research institute, maybe they are, we'll see what happens. But these are things that they could actually help support, or Busarauta, because to find out what actually works takes about 10 years, I would say. You can see immediately in our group that there's a lot of good feeling across all the teachers from both religions, from all sides, both the older ones and the younger ones, because we have. So it's very possible that maybe in a couple of years we can have results that actually speak specifically to what's going on here in Ambon. And as far as the psychological study,
this is something a psychologist has to do. I have never worked in psychology. I have no idea. Sorry. Ada lagi, Pak? Okay. Oh ya. Wah, tema kita siang ini sangat menarik. Waktu kita sangat terbatas. 1 menit untuk Ibu Eri, 1 menit untuk Bapak di meja belakang. Terima Prof. kasih. Sakia, baik. Terima kasih. Saya kira pengalaman dari teman-teman di Ambon ya sangat menarik untuk kita komunitas-komunitas lain di Indonesia. Ya, menekankan wisdom tradition, menggali dari wisdom tradition. Bahwa wisdom tradition banyak nilai-nilai yang mempersatukan. Dan oleh karena itu, ya etnomusikologi itu menjadi penting. Menggali. Ya. Yang kedua, untuk masyarakat yang di Ambon memang konfliknya luar biasa, nampak dampaknya luar biasa. Tapi potensi-potensi konflik juga ada dalam masyarakat-masyarakat lain di Indonesia. Dan oleh karena itu saya kira kita belajar dari teman-teman di Ambon bagaimana memanfaatkan wisdom tradition itu, menggali hal-hal apa yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang sedang dalam proses berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Musik-musik modern menurut kesan saya seringkali memecah belah karena interest yang berbeda. Tetapi yang kita miliki bersama itu dalam wisdom tradition, dalam etnomusikologi, sesuatu yang selalu kita bisa kembali katakan ini warisan dari leluhur. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Prof. Saki, silakan 1 menit waktunya. To Sarah Weiss, I'm just wondering if you could give us more, a much deeper insight of how effective music is for society in which is music is not the spirit of life. Yeah. We can deal with it for Maluku because people carry musik nafas hidup saya. What about that situation? Yeah. This is a great question, and when I had a sort of not an exit interview, but after working with the Maluku group I should stand up so I can see you. Sorry. After working with the Maluku group in Ambon, after we just got here, I had a long conversation with Pak Matthias from Laimena. And he was like, yeah, we should just do this. And I'm like, well, wait a minute, because I'm not sure you could do the same thing with every group all around Indonesia or all around the world. I mean, Ambon is a really special, quite unique context. And that is what made it possible for the music idea to work. However, another aspect of peace building is possibly through the arts in general. And what I would suggest is that, if Laimena wants to take us to other places around Indonesia, maybe there are places where people don't sing like they do in Maluku, there certainly are, or other kinds of music are more important, or maybe movement is important. And so I think you can do a lot as long as the key is that people do something, create something together, something new, based on what they know or what they learn together. And so you could do art, creating things with color. You could do movement of different kinds. You could do creation of poetry, and have if you wanted to have a performance afterwards, it could be completely spoken word. You don't have to have a single bit of music. I think if you take it up a level and think about creating something that is about expressing the feelings of a particular location, then you could do it. But that hasn't been done yet here in Ambon, and the amount of, I think the reason so many people have used music and as part of peace building is because there's this crazy idea that music is somehow a universal language, which in my field is totally not true. Music means different things to people. Some cultures don't even use the word music, and in other cultures it doesn't mean anything. And so it is absolutely untrue that music is a universal that speaks to everybody, because it's not. So that has to be erased from the mindset of humans, or people who hope that it's true. But that doesn't mean that cultural expression isn't a deep part of every local culture. And that is the thing that needs to happen. And so, as I told them, when I was asked to
be part of this project, I said, no, you don't want me to do it. I don't know anything about Ambon. I've never been to Ambon. I don't speak Ambonese. I can't tell you anything about the local situation. And I told them that up front. Alexander Rieger and the Austrian ministry wanted to do this project. And so they said, doesn't matter. And I'm like, yeah, it matters. Because what's going on in Ambon in terms of music has nothing to do with what I know a little bit about, which is Japanese, traditional Japanese, Central Japanese wayang performance. I mean, these have nothing to do with one another. And they said, no, you have to go because you're from Austria. So I said, okay, I'll go. And so, I'm so happy that I came here because there's so many interesting things happening in Ambon and so much fabulous music and so many wonderful people that it's been a huge learning opportunity for me. I've done more learning than I have anything else since I've been here. And so, I mean, you need people who do that kind of work. I know, I'm hurrying, 1 second. Yes. So yes, I mean, yes, I think there are many different ways of cultural expression that can be used in this process. It doesn't have to be music. Okay, enough. Terima kasih Prof. Sarah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan dan berbagi refleksinya. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Saya yakin masih ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Izinkan saya untuk memberikan sepotong kesimpulan. Melalui pengalaman dari Maluku, kita belajar bahwa musik tidak sekedar hiburan semata, melainkan bisa menjadi alat sosial yang dapat digunakan untuk membuka ruang dialog dan perjumpaan lintas iman, untuk membangun rasa saling percaya di tengah perbedaan, dan mempererat hubungan sosial yang dijalankan dengan kasih dan tanggung jawab. Agar ketika orang bernyanyi bersama, mereka tak hanya berbagi nada, tapi juga berbagi rasa kemanusiaan. Ini inti dari social trust, rasa saling percaya yang tumbuh dari pengalaman emosional dan kultural bersama. Semoga sesi ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap kita untuk bisa menggunakan musik sebagai alat pembawa pesan perdamaian. Terima kasih untuk kedua narasumber hebat kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta semua.